ya. Saya akan melaporkan si Nyai tersebut juga atas pencemaran nama baik. Oh kan nggak sebutin nama. Kamu pikir Dr. Richard waktu itu sebutin nama? No. Tapi dia di penjara toh. Ya kan? Kalian jadi netizen yang benar. Belajar membaca dari berbagai sumber. Ya. Jangan buang-buang uang kalian beli kuota hanya untuk mendapatkan hoax. Ya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Tengku Zanzabila punya alasan hukum yang sangat kuat untuk memenjarakan Nikita Mirzani. Hal itu merujuk pada kasus Dr. Richard Lee. Menurutnya ada kemiripan di sana. Dr. Richard Lee juga tidak menyebut nama, tetapi berhasil dipenjara. Waktu itu kasus skincare ya guys. Dan saat ini juga Nikita Mirzani juga tidak menyebut nama, tetapi hal itu memang merujuk ke Zanzabila. Karena yang dirujuk itu memang sangat spesifik, yaitu istri polisi yang bertato. Karena istri polisi yang bertato dan merupakan anggota Sahabat Polisi Indonesia itu hanya satu, hanya Tengku Zanzabila. Itu bisa sudah menjadi kekuatan hukum untuk memenjarakan Nikita Mirzani menurut Tengku Zanzabila. Laporkan si Nyai tersebut juga atas pencemaran nama baik. Oh kan nggak sebutin nama. Kamu pikir Dr. Richard waktu itu sebutin nama? No. Tapi dia di penjara toh. Ya kan? Kalian jadi netizen yang benar. Belajar membaca dari berbagai sumber. Ya. Jangan buang-buang uang kalian beli kuota hanya untuk mendapatkan hoax. Ya. Di setiap kebahagiaan pergibahan harus dapat edukasi apapun itu. Kalau tidak dapat edukasi apapun itu, oh dia pemberani, dia aset negara. Aset negara yang mana? Kalau aset negara seperti dia, saya sudah katakan mending negara ini bubar. Nah itulah yang digaris bawahi oleh Tengku Zanzabila. Boleh gibah, tapi dapat edukasi. Jadi yang digibah jangan aibnya orang, jangan menyerang personal, tetapi harus soal negara, soal yang akan menghancurkan negara, yang merusak negara, dan juga soal yang membahayakan negara. Itulah yang menurut Tengku Zanzabila edukasi gibah di dalam edukasi atau edukasi di dalam gibah, guys. Daripada aset negaranya seperti itu. Aset negara itu para presiden, ya, yang terdahulu maupun yang sekarang, jajaran menteri, pejabat, itu baru namanya aset negara. Generasi muda yang berprestasi, yang tidak kurang membaca, itu namanya aset negara. Ya. Anak-anak informatika yang bisa membuka data penting negara ini, itu namanya aset negara. Aparatur negara, tentara, TNI, Polri, itu aset negara. Kalau cuman sampah yang bisa berkoar-koar tanpa bukti konkret, yang cuman katanya-katanya, jarane-jarane, itu namanya keset negara. Nah itu guys, jadi beda ya antara aset dengan keset. Nikita kata si Zanzabila bukan aset negara, tapi keset negara. Karena dia hanya ngebacot tanpa data. Jarani, maklum ya, dia bukan orang Jawa. Yang betul itu jarini, bukan jarani. Kalau jarani itu kudanya. Jaran itu bahasa Jawanya artinya kuda. Maklum, Mbak Zanza ini orang Medan, orang Sumatera.
Jadi nggak tahu kata jarine, katanya begitu. Jadi bukan data yang asli, tetapi itu hanya katanya. Kata orang Jawa, jarane, kok jarine. Koar-koar tanpa bukti konkret, yang cuman katanya, jarane, itu namanya keset negara, beban negara, sampah negara, virus negara. Damn true. Ya. Jadi itu guys ya, bukan aset negara, tapi keset negara, virus negara, beban negara, dan sampah negara. Oke guys, sampai sini saja. Anda boleh setuju, boleh tidak. Nggak usah setuju atau tidak setuju, yang penting nikmati saja. Semoga Anda bahagia dan rezekinya lancar. Gitu aja kok repot. Apakah ada kata damai? Tidak. Terus kalian bilang sama Baim Wong, siapa yang bilang sama Baim Wong juga damai? No, itu masih berproses di Jakarta Selatan Polres. Ya. Silahkan cek ke Polres Jakarta Selatan. Siapapun di sini yang ada wawancara wartawan atau reporter, silahkan cek di Polres Jakarta Selatan. Tengku Zanzabela melaporkan Baim Wong, damai atau tidak? Ya, saya akan melaporkan si Nyai tersebut juga atas pencemaran nama baik. Oh kan nggak sebutin nama. Kamu pikir Dr. Richard waktu itu sebutin nama? No. Tapi dia di penjara toh. Ya kan? Kalian jadi netizen yang benar. Belajar membaca dari berbagai sumber. Ya. Jangan buang-buang uang kalian beli kuota hanya untuk mendapatkan hoax. Ya. Di setiap kebahagiaan pergibahan harus dapat edukasi apapun itu. Kalau tidak dapat edukasi apapun itu, oh dia pemberani, dia aset negara. Aset negara yang mana? Kalau aset negara seperti dia, saya sudah katakan mending negara ini bubar daripada aset negaranya seperti itu. Aset negara itu para presiden, ya, yang terdahulu maupun yang sekarang, jajaran menteri, pejabat, itu baru namanya aset negara. Generasi muda yang berprestasi, yang tidak kurang membaca, itu namanya aset negara. Ya. Anak-anak informatika yang bisa membuka data penting negara ini, itu namanya aset negara. Aparatur negara, tentara, TNI, Polri, itu aset negara. Kalau cuman sampah yang bisa berkoar-koar tanpa bukti konkret, yang cuman katanya, jarane, itu namanya keset negara, beban negara, sampah negara, virus negara. Damn true, ya.